LPDA, setiap perkara anak belum genap usia 18 itu wajib didampingi oleh Bapas dan dibuatkan penelitian ke masyarakat. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, 3 juta jemaah Muhammadiyah di Lampung sholat Idul Adha di 107 titik. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung mencatat sekitar 3 juta jemaah Muhammadiyah mengikuti sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada Rabu 28 Juni 2023. Ketua PMW Lampung Sadarman mengatakan jemaah Muhammadiyah itu melakukan sholat Idul Adha di 107 titik. Warga Muhammadiyah juga diharapkan peduli kepada sesama. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kecamatan Labuan Ratu Hamidin Bahri mengatakan 2.000-an orang Idul Adha di Kompleks Kampus Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung. Sekitar 400 jemaah sholat Idul Adha di dalam masjid dan lainnya di halaman masjid. Mantan Lurah Bakung ini mengatakan luas halaman kampus UML ini sekitar 1 hektar. Khotib sholat Idul Adha diisi oleh Ngatio Haryanto dan diimami oleh Ihwanuddin. Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas atas terselenggaranya sholat Idul Adha ini. Berita selanjutnya, kecelakaan maut bus versus minibus di Calenbar Pringseu Lampung, 2 orang tewas. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan mobil bus dan minibus terjadi di Calenbar Pringseu Lampung pada Rabu 28 Juni 2023 sekira pukul 00:10 waktu Indonesia bagian Barat. 2 orang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Tabrakan maut tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polres Pringseu AKP Khairul Bahri pada Rabu pagi. Khairul mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan bus dengan nomor polisi BE7372UU dan minibus Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi BE1875DG. Insiden tabrakan maut tersebut terjadi di Jalan Parpekon Fajar Agung, Kecamatan Pringseu, Kabupaten Pringseu, Lampung. Dijelaskan oleh Khairul, kronologi kecelakaan berawal saat bus tanpa penumpang yang dikemudikan oleh Anggi Parades, 30 tahun, warga Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas, Pringseu ini melaju dari arah Pagelaran menuju Pringseu. Sementara minibus dengan 8 penumpang yang dikendarai oleh Rio Saputra, warga desa Sudaujaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan ini melintas dari arah sebaliknya. Entah mengapa tiba-tiba terjadi tabrakan antara kedua kendaraan yang melintas dari arah berlawanan tersebut. Saking kerasnya tabrakan, bus sempat terguling. Akibat tabrakan itu, seorang penumpang dan supir minibus ini meninggal di lokasi. Penumpang meninggal dunia bernama Maska, warga desa Waikapayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Khairul menyebutkan ada 7 orang lain mengalami luka-luka. Keempat penumpang yang terluka berat terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Selain itu, menelan korban jiwa dan luka. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kerusakan parah pada kedua kendaraan yang terlibat. Berita selanjutnya datang dari Mendak atau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang memborong ayam dan juga daging. Bak mendapatkan durian runtuh, sejumlah pedagang di Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan ini ketiban rezeki. Barang dagangan mereka diborong oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat Zulhas ini mengunjungi Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan pada Rabu 28 Juni 2023. Dari kunjungan Menteri yang juga putra daerah Lampung Selatan ke Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan itu untuk mengecek harga sembako jelang Hari Raya Idul Adha. Zulhas menyebutkan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Impres Kalianda ini mengalami penurunan. Dalam kesempatan itu, Zulhas memborong 10 kilo daging sapi di Pasar Impres Kalianda lalu membagikannya kepada masyarakat. Ia juga membeli sekitar 30 kilo potong ayam dan juga membagikannya.
Zulkifli Hasan ini membagikan puluhan kemasan minyak kita yang ia beli dari pedagang di Pasar Impres Kalianda. Zulhas juga membagikan uang pecahan 50.000 kepada masyarakat yang ada di pasar. Irman, pedagang sapi yang juga dagangannya dibeli oleh Zulhas, mengaku kaget dan ada kunjungan ini. Terlebih lagi ia mendapatkan rezeki karena dagangannya diborong mantan Ketua MPR RI itu. Ia pun senang karena kedatangan Zulhas dapat membantu perdagangan Pasar Impres Kalianda. Lihat sendiri, ayam 2 kilo 60.000, ya, telur 31 32, agak mahal sedikit. Ayam turun, ya, bawang turun 40, cabai 40, bawang putih 40. Jadi di sini rata-rata harga masih di bawah acuan. Pak, kan untuk ayam jadi atensi oleh Pak Jokowi ya Pak? Ya itu ayam udah banyak sekarang. Ya dulu ayam ini harganya murah terus. Karena murah terus, mulai Natal, Tahun Baru, Lebaran harusnya 38, di pasar 32. Jadi orang di-cutting. Jadi belum netas sudah dimatiin. Sehingga agak kurang pasokan, harga naik. Sekarang rupanya sudah banyak lagi, sudah mulai banyak lagi. Tadi kita lihat, walaupun masih agak kecil-kecil dia kan, tapi sudah mulai turun. Sudah mulai ya. Nah, untuk telur Pak, kan tadi ada kenaikan dikit tuh Pak. Ya, Gimana, telur Pak? juga begitu. Telur itu harusnya 27, 28. Kemarin Natal, Tahun Baru, Lebaran. Segera cek rekening. BPKAD Pesawaran pastikan gaji 13 PNS cair hari ini. BPKAD PMK Pesawaran memastikan jika gaji 13 PNS akan cair hari ini. Sekretaris BPKAD PMK Pesawaran Iswanto mengatakan dana yang dianggarkan untuk gaji 13 PNS ini sebesar 20.679.839.000. Anggaran gaji 13 ini senilai 20 miliar menurut Iswanto untuk beberapa kategori. Adapun rinciannya, yang pertama untuk pegawai ASN ini sekitar 19 miliar. Jumlah sebesar 19 miliar tersebut akan diberikan kepada 4.088 orang ASN PMK Pesawaran. Lalu kedua untuk P3K sebesar 1 miliar. Lalu untuk 2 orang pejabat negeri di Kabupaten Pesawaran sebesar 11.394.000. Terakhir untuk Dewan sebesar 184.278.000. Pemberian gaji ASN tersebut disesuaikan dengan juknis dari pusat, yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, di mana ini adalah tentang THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2023. Dan hal tersebut sebagai dasar dalam pembayaran gaji ke-13 yang dibayarkan pada 27 Juni 2023. Dalam pencairan gaji ke-13 ini tak ada arahan dari pemerintah pusat untuk anggaran dana gaji 13 kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dengan sumber dana yang dipakai untuk pembayaran gaji 13 ini berasal dari dana alokasi umum. 2023 tentang petunjuk teknis pembayaran 13, dan insya Allah mulai tanggal 27 Juni kita akan melakukan pembayaran gaji 13 berikut tunjangannya. Adapun yang total dari penganggaran itu sebesar 20,6 miliar dengan rincian untuk pegawai ASN itu 19,3 miliar, P3K-nya sebesar 1,1 miliar, kemudian untuk pejabat negara ada 11 juta, lalu untuk Dewan 184,2 juta. Jumlah pegawai? Iya, silakan. Jumlah pegawai ASN kita adalah 4.088 orang. P3K 33 orang dan 2 pejabat negara serta anggota dewan.
Berita selanjutnya, Polda Lampung mengamankan 3 remaja penghadang Bribka Agung di flyover Wai Halim. Polisi mengamankan 3 pelaku penghadang Bribka Agung Rimbawan, anggota Disapmapa Polda Lampung, Kasubit Kasum Dismapma Polda Lampung AKBP Nelson Damaik mengatakan anggotanya ini menjadi korban penghadangan oleh 3 remaja pada 22 Juni 2023 sekira pukul 1 dini hari. 3 pelaku ini berinisial PRJ 16 tahun, RP 17 tahun, dan juga RFA 16 tahun, sementara RAM sebagai saksi. AKBP Nelson mengatakan anggotanya dicegat di bawah flyover stasiun Sultan Agung sampai dengan Riyakudu. Ia mengatakan motor korban ini ditendang oleh para pelaku. Pendampingan di mana kami sudah diundang oleh pihak Polda untuk mendampingi anak ini dari pemeriksaan. Seterusnya kami akan koordinasi tetap dengan pihak penyidik di Polda bagaimana perkembangan perkara ini. Sampai saat ini Bang, sudah berapa yang kita terima dari Polda Lampung yang anak dalam urusan hukum? Kalau sangkaan yang untuk ini yang 3 ini. 3 Sebelumnya, ini. Sebelumnya ada gitu. Sudah perkara-perkara lain gitu. Tetap kami dampingi sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Setiap perkara anak belum genap usia 18 itu wajib didampingi oleh Bapas dan dibuatkan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan APH, penyidik, jaksa maupun hakim dalam menangani anak dengan hukum. Sampai dengan 2023 ini Bang, ada berapa Bang total Bang? Mungkin untuk rekapitulasinya ada di kantor. Berita selanjutnya, ada promo tebus murah 15.000 menu snack dan juga pasta di Domestik. Ya, ini di Galeri 24 lagi ada promo apa ini, Mbak? Kita lagi ada promo gajian emas untuk pembelian logam mulia Galeri 24, minimal pembelanjaan 5 gram dapat free 0,02 dan 10 gramnya 0,05. Untuk perhiasannya kita lagi ada promo potongan 2,5%. Berliannya sangat besar, promonya 3%. Iya, itu khusus untuk perhiasan dan berlian Galeri 24 ya, Mbak ya. Iya. Nah, untuk yang di tanggal 7 Juli ada promo apa, Mbak? Untuk tanggal 7 kita ada promo khusus untuk pembelian 7 orang pertama di Galeri 24. Untuk berita selanjutnya ini Tribuners, ada promo gajian emas yang digulirkan Galeri 24 Lampung dan bisa mendapatkan mini baby. Promo gajian emas kembali digulirkan oleh Galeri 24 pada 25 Juni sampai dengan 5 Juli 2023. Asisten Manajer Distro Galeri 24, Kedaton, yakni Nindya Putri Utami, mengatakan dalam promo gajian emas ini setiap transaksinya logam mulia di Galeri 24 minimal 5 gram mendapatkan gratis mini baby senilai 0,02 gram. Jika transaksi logam mulia Galeri 24 minimal 10 gram mendapatkan gratis mini baby 0,05 gram. Promo gajian emas yang lain yakni ada diskon 2,5% perhiasan Galeri 24 dan diskon 3% berlian Galeri 24. Ada juga promo 77 yang berlaku hingga tanggal 7 Juli 2023. Di promo 77 ini gratis mini baby 0,05 gram jika melakukan transaksi logam mulia, perhiasan dan juga berlian minimal 1 juta. Baik promo 77 maupun gajian emas ini berlaku di seluruh outlet Galeri 24 dan pameran Galeri 24 di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Pameran Galeri 24 ini akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Di pameran Galeri 24 ada perhiasan logam mulia dan juga berlian. Galeri 24 ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya bersertifikat SNI, multi brand logam mulia tersedia 0,05 gram hingga 1 kilo, serta perhiasan dan berlian tersedia dengan lengkap. Harga jual dan buyback kompetitif. Satu harga di seluruh Indonesia dan penerimaan buyback di Galeri 24 seluruh Indonesia, serta menerima buyback kapanpun dan dimanapun.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.